Nah, jadi teman-teman, untuk tahap pertama kita bisa buka Kaggle. Itu tuh bisa diakses di web, di Safari, di Chrome juga bisa. Nah, selanjutnya kita bakal pencet yang Data Hub, yang ini. Habis itu kita pencet yang Data Sheets, yang di bawahnya teman-teman. Nah, yang ini teman-teman. Nah, kalau misalnya udah dibuka, teman-teman bisa pencet yang All Data Sheet. Nah, untuk mempercepat pencarian, kita bisa mencarinya di kategori-kategori di atas. Itu ada computer science, education, classification, computer vision, bebas gimana kalian. Tapi kali ini saya bakal nyari di computer science. Nah, untuk kali ini saya bakal menggunakan data yang berhubungan dengan AI. Nah, saya bakal pakai data yang How AI is Changing Life. Nah, data yang ini, kalau misalnya kalian emang udah nemu data yang bakal kalian pakai, kalian bisa download di kanan atas. Habis itu kalian bisa pencet download data asset. Nah, kalau misalnya kalian udah download, kalian tinggal buka di Excel. Nah, kalau misalnya udah dibuka, kalian tinggal rapihin datanya supaya nanti bisa kebaca di Power BI. Kalian rapihin, kata-katanya ketengahin, kalian rapihin kolomnya supaya gak ada yang ketutup, teman-teman. Jadinya nanti bisa dibaca sama si Power BI-nya. Nah, ini buat contohnya udah dirapihin. Kalau udah dirapihin, kalian bisa save di folder yang emang kalian mau. Nah, jangan lupa tipe dari file yang kita save itu tipenya jangan lupa diubah ke tipe Excel, teman-teman. Supaya nanti bisa dibaca, bisa dimasukin ke Power BI. Nah, kalau misalnya udah di save, kalian bisa buka Power BI, lalu buka buku kerja Excel, dan masukkan file yang tadi telah disiapkan. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita tunggu aja sampai filenya siap buat kita pakai, teman-teman. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa pencet kotak yang di kiri itu. Habis itu, kalau misalnya udah dicek filenya benar, kalian bisa lanjutin, teman-teman. Nah, kalau misalnya udah dilanjut, kalian tinggal tunggu aja. Ini lagi memuat datanya. Kalau misalnya udah, biasanya itu di kanannya suka ada data dari file yang kita masukin, teman-teman. Di kanan ujung. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya datanya udah ada, kalian bisa pencet, teman-teman. Kalau misalnya udah kayak gini, kalian tinggal pilih aja data yang bakal kalian buat diagram. Nah, habis itu kalian tinggal pilih diagram yang emang cocok buat data yang bakal disampaikan, teman-teman. Contohnya saya di sini pakai data yang Age sama AI Ethic. Dan saya pilih, nah ini banyak ya teman-teman, kayak contoh-contoh diagramnya. Kalian bisa pilih aja sesuka kalian. Cuman di sini kayaknya saya bakal pakai diagram yang lingkaran ini, teman-teman. Nah, jadi itu tutorialnya. Kalian bisa ulangi di beberapa data yang bakal kalian pilih. Dan kalian bisa coba-coba aja diagram yang di kanan. Ini ada banyak diagram, kalian bisa coba satu-satu.
Jadi ini visual 1. Visual 1 ini menunjukkan sebaran usia mahasiswa berdasarkan student ID. Polanya itu relatif stabil, mayoritas berada di rentan usia yang mirip. Tidak ada pembedaan ekstrim antar individu. Analisis prediktifnya, jika pola ini berlanjut, maka komposisi usia mahasiswa akan tetap homogen atau tidak banyak variasi. Risiko gangguan mental tidak akan dipengaruhi oleh usia secara signifikan dalam dataset ini. Analisis preskriptifnya, tidak perlu intervensi spesifik berdasarkan usia, fokus analisis sebaiknya dialihkan ke variabel lain yang lebih berpengaruh seperti stres, sosial media, dan lain-lain. Nah, di visual 2, grafik ini menunjukkan GPA post AI sedikit lebih tinggi dibanding GPA baseline dengan selisih tipis. Analisis prediktifnya, pengguna AI berpotensi meningkatkan performa akademik secara bertahap, dan jika adopsi AI meningkat, GPA bisa naik secara konsisten. Analisis preskriptifnya, institusi bisa mulai mengintegrasikan AI sebagai learning support tool, namun tetap perlu kontrol agar tidak terjadi ketergantungan. Nah, di visual 3 ini, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Perplexity itu digunakan cukup seimbang. Tidak ada satu tools yang benar-benar dominan. Analisis prediktifnya, pengguna AI akan semakin terdistribusi atau multi-platform usage. Tidak akan ada satu tool tunggal yang mendominasi penuh. Analisis preskriptifnya, pengguna sebaiknya memilih tool sesuai kebutuhan, bukan hanya satu, lalu meningkatkan literasi AI agar penggunaan lebih efektif. Institusi bisa menyediakan pelatihan penggunaan AI lintas platform. Nah, di visual ini, visual menunjukkan AI memberikan penghemat waktu signifikan secara konsisten, hampir maksimal di semua kategori. Analisis prediktifnya, AI akan semakin meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Time saving itu bisa menjadi faktor utama adopsi AI di masa depan. Analisis preskriptifnya, AI harus dimanfaatkan untuk otomatisasi tugas repetitif, mempercepat proses belajar, tapi tetap perlu balance agar tidak mengurangi critical thinking. Di visual ini, career confidence relatif tinggi di semua level, di level low, medium, hingga high concern. Tidak ada perbedaan drastis antara kelompok. Analisis prediktifnya, kekhawatiran etika AI tidak terlalu menurunkan confidence karir. Namun jika isu etika meningkat, bisa terjadi penurunan kepercayaan jangka panjang. Analisis preskriptifnya, perlu edukasi tentang etika penggunaan AI dan keamanan data, agar pengguna tetap percaya diri dalam menggunakan AI secara profesional. Sekian analisis dari saya, terima kasih.